Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, salatan wa salaman ala rasulillah, la haula wa la quwata illa billah. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma waj'alna min ibadikas sholihin. Amin. Ini manggilnya anak-anak atau apa tadi? Punya sebutan enggak ini Pak Panitia? Nyebutnya saya kepada peserta ini. Ada? Apa itu? Adik-adik, anak-anak, kan sudah tidak anak-anak ya. Bapak-bapak, ayo, aku minta pendapat panjenengan. Kalau saya manggil yang apa? Bro ya, ya, supaya lebih dekat, lebih akrab. Ya, bro, betul? Ya, oke lah. Saya akan panggil, hai bro. Kalau saya bilang hai bro, jawabnya apa? Hai pak. Ini celuk bro. Sing putri celuk apa? Bri. Halo Bri, gitu ya. Ya, sebutan itu sebenarnya yang bagus mengandung makna, ya. Ya, mengandung makna. Kalau nggak ada maknanya itu tinggalkan aja. Ciri Islam yang bagus itu meninggalkan yang tidak punya makna. Lah bro iku mung yo gak ono maknane apa iku yo. Ya. Sing rada enak sithik ngono ya. Heeh, apa enake celukane? Apa? Kamu kalau di LKSA manggil kawannya apa? Adik. Besti. Loh, angel ya, golek sebutan sing apik iki ya angel. Padahal itu penting ya untuk memberi identitas. Saya bilang saudara-saudara aja ya. Ya. Masuk bro-bro karo bri-bri ngono. Bro-bro dan bri-bri kan ndak enak itu ya. Apa? Hamba Allah. Apa ada hamba setan di sini? Khawatir nggak diakui hamba Allah? Ya, tadi hamba setan. Apa? Panggil apa enaknya? Ya, karena ternyata mengambil kesepakatan itu juga tidak gampang ya. Ya sak karepku wae nyeluke sampean ya. Tak celuk apa wae nyambung ya. Saya kebagian untuk menyampaikan materi faham agama dalam pandangan Muhammadiyah. Saya sebelum bicara pandangan itu, saya mau nanya dulu ke Mas, siapa namanya Mas? Coba aku dikasih mic bantu ya. Ada mic bantunya. Ya. Saya nggak pakai seperti yang dianukan sama moderator nanti itu terlalu ilmiah. Kayak seminar ya. Penyampaian materi sekian menit, kemudian dialog sekian menit, kesimpulan sekian menit. Sambil jalan aja. Itu kita ikuti. Mas siapa namanya? Nama saya Arafin Nafalzaki. Kelompok 1? Yelnya apa tadi? Iya, yelnya apa? Yelnya apa tadi kelompok 1 tadi? Lupa ya Pak. Lupa saya. Ayo coba yelnya. Apa tadi? Kelompok 1, semangati. Yelnya apa? Siapa kita? Ayo dijawab. Ulang lagi. Coba. Biar semangat.
Apalah artinya saya menyampaikan materi jika Anda tidak punya semangat untuk mengerti, tidak punya semangat untuk paham. Lebih baik sedikit tapi punya makna. Pulang ada kesan tersendiri. Ayo. Siapa kita? Ahmad Badawi. Siapa kita? Ahmad Badawi. Siapa kita? Ahmad Badawi. Adakah Ahmad Badawi di hatimu? Ada. Mana dia? Ini dia. Ya, terima kasih. Kasih aplaus dulu ya. Ya. Sambil bantu dinamika kelompok yang waktunya sedikit tadi. Mas, dari Ahmad Badawi ini, apa yang Anda ketahui mengenai Muhammadiyah itu? Tidak tahu, Pak. Ayo. Tidak? Tidak tahu. Jujur. Pengasuh LKSA, saya mau nanya kepada, ini dari mana? Panti Budi Mulia Banyuwangi. Panti Budi Mulia Banyuwangi. Ada nggak yang mengampu? Hadir MPS-nya? Nggak ada yang hadir. Oh, kesirep. Berapa tahun ada di LKSA Budi Mulia? Lupa, coba. Sampai lupa mukim di LKSA-nya. Saking suwene ya. Iya, betul kata kelamanya itu. Ketika ditanya apa yang Anda tahu Muhammadiyah, jawabannya tidak tahu. Berarti selama ini boleh jadi belum pernah ada pengetahuan mengenai itu di LKSA-nya. Mestinya yang bisa mengkonfirmasi ini MPS dan pengasuhnya. Lalu diapakan anak di situ? Ya. Tapi nggak apa-apa, jujur ya. Gak pernah kerungu sama sekali Muhammadiyah itu panganan geduk apa onde-onde. Kalau Muhammadiyah tahu, Pak. Ya coba. Apa? Kalau Badawi tadi belum kenal. Loh, Ahmad Badawinya belum kenal. Ya nanti kenalan sudah jadi nama identitas ya. Apa Muhammadiyahnya coba? Apa Muhammadiyah itu? Pengikut Nabi Muhammad, Pak. Pengikut Nabi Muhammad. Sing semangat loh. Ayo. Pengikut Nabi Muhammad. Pengikut Nabi Muhammad. Pengikut Nabi. Betul? Betul. Benar? Pengikut Kanjeng Nabi itu namanya Muhammadiyah. Jadi ini ono wong sing aku pengikut Kanjeng Nabi Muhammad berarti dia wong Muhammad. Loh, ini kelompok apa ini? Kelompok apa ini? Yang banter sampean tadi Mas. Kok Islam? Kelompok apa sampean? Kok noleh sampean dalam guri iki lho. Kelompok apa? 1 2 3 4 5. Kelompok 5 itu ya. Apa? Jeneng kelompokmu apa? Oh, Ibrahim. Oke. Loh, kok beda? Sing kono ngarani pengikut Kanjeng Nabi itu jenenge Islam. Sing kene kok jenenge Muhammadiyah. Lho sik. Iki piye terus? Kok ono barang siji rupane loro. Saiki kembali lagi. Muhammadiyah itu menurut Mas apa ini? Arafi, Pak. Rasa dipateni. Mati dewi. Pengikut Kanjeng Nabi Muhammad itu namanya Muhammadiyah. Berarti semua orang yang mengaku bahwa dia adalah pengikut Kanjeng Nabi Muhammad harusnya dia Muhammad. Setuju? Guys, aku mandang sampean isian. Apa yang Anda ketahui itu bahan bagi saya untuk memperbaiki diri. Mungkin ada konsep yang nanti akan kita berikan. Oke. Sekarang saya ingin tanya lagi, yang putri aja. Ini kelompok 1 ya, yang putri ini. Apa kelompok 1 tadi namanya? Siti Umiyah. Yalnya apa tadi itu ya? Apa? Coba bareng-bareng. Aku ben rodok krungu maneh. Kok nyenengke ngono lho. Ya.
Apa? Sudah? Ya, tepuk tangan dulu. Kita di tempat ini harus bergembira. Kalau tidak, sulit menerima materi. Ya, harus gembira, riang dulu. Kita senangkan dulu jiwa kita supaya betul-betul ada kesiapan untuk menerima materi. Nah, agama itu apa? Menurut sampean ini. Agama itu apa? Kepercayaan. Aku percaya ya, awakmu, nah itu agama. Nah, apa? Agama itu apa? Coba. Ayo. Siapa yang apa? Bagus, aku dibantu ya. Jadi ada yang bantu. Ayo. Dari kelompoknya Umiyah. Iya. Coba. Coba. Agama itu apa? Agama itu apa? Karena kita mau bicara mengenai Muhammadiyah, memandang agama itu apa gitu. Kemudian Muhammadiyah melihat faham itu apa. Nah, lalu faham agama menurut Muhammadiyah itu bagaimana? Apa perlu hanya bagi rata aja? Gak usah ditanyakan. Ayo, mbaknya, oke. Muhammadiyah itu agama itu adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan pencipta. Segala sesuatu yang berhubungan dengan pencipta. Yang kita yakini bahwa kalau kita yakin Tuhan itu ada, ya Tuhan selalu bantu kita. Oh, jadi yang kita yakini kalau kita yakin Tuhan ada, Tuhan bantu kita. Ya. Itu agama. Iya, keyakinan. Iya. Kita kasih aplaus. Agama itu keyakinan. Oke. Terima kasih. Begini, di dalam kajian ilmu sosiologi agama, agama itu ada 3 aspek. Nah, ini bisa Anda catat, rekam. Ada 3 unsur yang itu menjadi pembentuk sesuatu disebut agama. Ya. Unsur pertama namanya credo. Credo atau keyakinan. Mbaknya bilang kepercayaan, ya, credo atau keyakinan. Tidak ada di tayangan slide-nya, nggak ada, ya. Nih, kepercayaan itu bagian mendasar daripada agama, ya. Jadi credo atau kepercayaan. Yang kedua, unsur agama itu ritus atau peribadatan, penghambaan, pengabdian. Tadi mbaknya bilang kalau yakin Tuhan ada, Tuhan akan menolongnya. Nah, itu ada ritus, ada persembahan, ada peribadatan. Ya, ada persembahan, ada peribadatan, ada pengorbanan yang dilakukan oleh orang yang mempercayai terhadap yang dipercayai. Ya. Jadi unsur yang kedua namanya ritus, peribadatan, penghambaan atau pengabdian atau pengorbanan kepada yang dipercayai tadi itu. Yang ketiga itu tata laku. Tata laku itu adalah perbuatan-perbuatan atau sikap, ya, sikap mental yang tumbuh kembang di dalam diri seseorang bersumber dari kepercayaan dan peribadatan yang ia lakukan. Tata laku. Tata laku itu ada wujud agama. Jadi wujud agama itu dalam bentuk tata laku. Oke. Jadi bicara agama itu selalu terkait dengan kepercayaan, terkait dengan peribadatan, terkait dengan tata laku kehidupan manusia. Ya. Ini yang tadi mbaknya sudah nyebut, ya, bahwa agama itu adalah kepercayaan. Tapi ada 3 unsur yang mendasar, ya. Agama yang pada intinya merupakan kepercayaan termanifestasi dalam peribadatan, lalu buahnya itu menjadi perilaku-perilaku sosial manusia,
disinilah kita kemudian harus berpikir jernih ketika mendefinisikan agama. Ya. Maka agama itu merupakan segala sesuatu yang apa itu? Ini ya, yang dapat atau bersumber dari Tuhan. Ya, itu agama. Ya. Atau kalau kita melihat Islam sebagai agama, itu berada di sini. Nilai substansi dari ajaran agama yang berasal dari firman Allah. Itu di sini. Maka di dalam HPT, Himpunan Putusan Tarjih, itu disebutkan bahwa agama itu adalah wad'un ilahiyun sa'igun lidawil ukul likhayatid dunya likhayatin lisolaki khayatin nas dunyahum wa ukhrahum. Agama itu ketetapan Tuhan, norma-norma yang dibuatkan oleh Tuhan. Tuhan itu sesuatu yang dipercayai oleh manusia, dia menguasai karena dia mencipta dan memelihara ciptaannya. Itu namanya Tuhan. Maka Tuhan itu didefinisikan di dalam pikiran manusia sebagai sesuatu yang mencipta dan memenuhi kebutuhan ciptaannya. Maka Tuhan itu pula yang akan menghancurkan ciptaan-ciptaan itu. Oke. Nah, wad'un ilahiyun, agama itu ada ketetapan yang dibuat oleh Tuhan, yang beraspek ketuhanan. Ya. Sa'igun lidawil ukul, yang ditujukan bagi mereka yang punya akal. Ditujukan kepada mereka yang punya akal. Bagi yang tidak punya akal, itu terlepas dari agama. Jadi wong gendeng iku gak iso. Ana wong gendeng salat itu dinamai oh dia sedang melakukan ritus peribadatan karena agamanya. Enggak, karena dia tidak bisa menyadari perbuatannya itu. Orang yang tidur terus ngelindur, ana wong turu ngelindur tangi terus adzan. Oh, itu dia melakukan agamanya. Enggak. Kenapa? Karena perbuatannya tidak didasari kesadaran, kepercayaannya. Demikian pula orang yang lupa, orang yang lalai, itu tidak bisa bersentuhan dengan agama. Maka hukum agama itu menjadi tidak berlaku bagi mereka yang tidur sampai dia bangun, tidak berlaku bagi mereka yang lupa sampai dengan dia ingat, tidak berlaku bagi mereka yang gendeng, gila sampai dengan dia sembuh. Karena agama itu ketetapan Tuhan yang ditujukan kepada pemilik akal yang cerdas, pemilik nalar yang sehat. Kalau di dalam itu sering disebut dengan akal murni, pikiran murni atau pikiran yang salim, aklun salimun, pikiran yang murni, pikiran yang sehat, pikiran yang selamat. Nah, agama yang dibuat Tuhan diberikan kepada yang berakal tadi itu dimaksudkan lisolahi hayatin nas dunyahum wa ukhrahum, supaya mampu mewujudkan kemaslahatan hidup manusia di dunia maupun di akhirat. Target agama itu ada kemaslahatan hidup. Maslahah itu mulia, bahagia, selamat. Jadi maslahah itu terdiri mulia, bahagia, selamat di dunia dan juga di akhirat. Kita bicara mengenai agama. Agama, sekali lagi. Kadangkala kita bicara agama itu dari bahasa Sanskerta apa? Ya, tidak gama rusak. Jika orang beragama, maka dia tidak akan pernah melakukan tindakan yang merusak. Dan satu di antara tujuan beragama memang untuk kemaslahatan dunia. Maslahat dunia itu hidup manusia tidak menjadi perusak, tetapi menjadi orang yang hidup dalam kemuliaan, hidup dalam kebahagiaan, hidup dalam keselamatan. Makanya perintahnya afsus salam liman arafta awalam ta'rif, sebarkan salam kedamaian bagi yang kau kenal atau yang belum kamu kenal. Tetapi tidak cukup untuk duniawiat gitu.
Karena kemaslahatan manusia di dalam keyakinan agama itu, kepercayaan agama itu ada kehidupan namanya kehidupan akhirat. Nah, bagi mereka yang tidak punya keyakinan akhirat, dalam pengertian ini masuk kategori tidak beragama. Kenapa? Karena dia tidak melanjutkan kepercayaannya mengenai kampung atau kehidupan di akhirat. Nah, maka agama secara sederhana bisa kita lihat ya, seperti itu. Ya. Kalau di dalam putusan tarjih yang lain itu kemudian diberikan definisi agama Islam. Nah, nanti kita akan mengerucut lebih fokus lagi kepada agama Islam. Tapi saya ingin bincang dulu mengenai agama ini secara umum, ya. Karena kita mau melihat faham agama dalam pandangan Muhammadiyah. Ya, satu, makna agama sudah kita peroleh tadi itu ya. Jadi seperangkat norma, aturan, sistem atau nilai yang itu menjadi kepercayaan kita itu diberikan oleh Tuhan untuk agar manusia ini bisa mewujudkan kehidupan yang maslahah, kehidupan yang mulia, yang bahagia, yang selamat di dunia dan di akhirat. Oke. Aku ingin coba nanya yang tak omongkan ini kira-kira nyambung apa orang gitu ya. Kok pas gak nyambung aku kadung aduh oleh melaku. Mbak, siapa namanya? Mana tadi Mbak yang bantu saya? Ayo Mbak, aku dibantu Mbak. Kita satu tim ya. Biar Mbak silakan dikasih mic-nya. Nanti Mbaknya tanya ke saya nanti di season 30 menit terakhir. Sekarang saya ingin ngobrol dulu. Siapa namanya Mbaknya? Saya hidup. Oktaviani Putri Minang. Siapa? Oktaviani Putri Minang. Oh, Putri Minang. Ya. Oh, ini Putri Minang. Dari LKSA mana? Dari LKSA Aisyah Sidoarjo. Sidoarjo. Oke. Unsur agama tadi ada berapa? Ada 3. Satu, kredo atau keyakinan. 2, Yang kedua ritus atau penghambaan atau mempercayai apa yang dipercayai. dan Yang ketiga mengabdi, bukan mempercayai. mengabdi. Yang ketiga tata laku atau sikap mental yang tumbuh dari diri seseorang atau wujud agama. Iya, kita kasih aplaus. Subhanallah. Kelihatannya arahnya kemana tapi fokus. Nah, itu yang saya senang ya. Oke. Nah, kemudian saya ingin sedikit memberikan contoh biar jenengan nanti tidak terjebak kepada pemikiran-pemikiran keagamaan atau faham-faham keagamaan. Ya, saya ingin lihat di sini. Di atas ini ada budaya. Kalau agama tadi itu wad'un ilahiyun, ciptaan daripada Tuhan, atau yang dianggap diyakini sebagai norma yang dibuatkan oleh Tuhan untuk kehidupan manusia. Ya, tetapi kalau budaya ini. Di budaya ini ya, kita lihat di kebudayaan, budaya ini segala sesuatu yang dicipta atau diproduk oleh manusia, hasil cipta karsa karya manusia. Budaya itu adalah hasil cipta karsa karya manusia. Semua yang merupakan produk pikiran, perasaan yang dihasilkan oleh manusia kemudian diimplementasi, diwujudkan dalam bentuk tutur kata, sikap laku atau perbuatan, itu adalah budaya. Padahal tadi ada unsur agama yang ketiga namanya tata laku. Ada namanya tata laku. Kalau begitu, jika agama bersinggungan dengan budaya, disitulah namanya agama budaya. Kemungkinan yang pertama, agama budaya. Agama budaya itu agama yang bagaimana? Sesuatu yang dipandang agama tapi sebenarnya itu bukan ketentuan yang dibuat oleh Tuhan, tapi dibuat oleh manusia itu sendiri. Maka nanti di sosiologi agama jenengan akan mendapatkan informasi mengenai agama budaya. Agama budaya itu agama yang dicipta oleh manusia.
dicipta oleh manusia. Agak berbeda dengan budaya keagamaan atau budaya agama. Ada agama budaya, ada budaya agama. Kalau budaya agama itu pikiran-pikiran yang bersandar, ya toh, pengertian-pengertian, pemahaman-pemahaman yang dimiliki oleh orang atau kelompok orang, oleh manusia atau kelompok manusia terhadap agama yang diyakininya untuk bisa diimplementasi di dalam perilakunya, di dalam tata laku itu. Maka lahir ya yang namanya budaya agama. Budaya agama. Bedakan nanti antara agamanya dengan budaya agama. Agamanya tadi serangkaian ketetapan yang diberikan Tuhan untuk manusia. Jadi ketetapannya, aturannya, normatifnya, gitu. Sedangkan budaya agama itu adalah hasil cipta karsa manusia, yang itu boleh jadi pemikiran, boleh jadi sikap laku, boleh jadi tutur kata yang disandarkan pada agama yang diyakini, yang disandarkan pada agama yang dimiliki. Maka saya coba di sini misalkan menyederhanakannya itu, coba dilihat dari ini. Ketika kita melihat ya ada beda antara budaya dan kebudayaan atau budaya, tetapi kita kasih contoh sederhana di sini, misal ini ya. Contohnya sholat itu adalah agama. Sholat itu ajaran agama. Dengan ketentuan menutup aurat. Sholat itu harus menutup aurat. Jika tidak menutup aurat, itu tidak bisa disebut sholat. Karena syarat daripada orang sholat harus menutup aurat. Tetapi menutup aurat itu bisa pakai ada sarung, pakai celana. Celana dan sarung itu adalah budaya. Maka orang sholat dengan pakai sarung, atau orang sholat dengan pakai celana, atau orang sholat pakai ragam pakaian yang digunakan sesuai dengan cipta karsanya, keinginannya sendiri, itu namanya agama yang berbalut dengan budaya. Maka itu lahirnya menjadi budaya agama. Itu namanya budaya agama. Ini misalkan masnya ini pakai peci ya, pakai songkok seperti saya ini. Kemudian songkok ini sebenarnya hanya budaya saja, karena dia tidak terkait langsung dengan kewajiban agamanya. Orang sholat kan rukunnya cuman atau syaratnya hanya menutup aurat. Bagi laki-laki auratnya apa? Antara pusat sampai dengan lutut. Loh, ke atas kan boleh kan, misalnya orang sholat nggak pakai baju atas, boleh nggak? Boleh, cuman nggak sopan, nggak etis saja. Sopan dan etis terkait dengan budaya. Apalagi nggak songkokan. Bagi mereka yang songkokan itu dianggap bagian penting sebagai budaya agama, ya toh, budaya agama, maka kadangkala dianggap, oh, ikut sholat gak sah itu. Nah, terlalu menjiwai dan akhirnya menjadikan budaya sebagai agama. Tidak lagi agama itu melahirkan budaya. Nah, ini penting kita bisa untuk memilah. Jadi apa beda budaya dengan agama? Ya, saya ingin untuk Mas, mana-mana Mbak yang pakai Mas sampean ya. Tak delok kok serius banget. Nah, coba dikasihkan mic-nya. Mas siapa ini? Nama saya Khairul Anam. Dari Khairul Anam? Bagus. Khairun terbaik anam menungso. Api-api menungso. Dari Pamekasan, Madura ya. Apa beda agama dengan budaya tadi? Bedanya agama karo budaya. Oh serius kan Bang? Tak delok serius banget. Apa? Beda budaya dengan agama. Agama tadi apa?
Agama adalah niat. Ya, apa agama kuwi? Agama adalah niat substansi dari agama Islam yang Loh, lah kok sampean maca iku, ya malah gak cocok karo sing dikarepke. Yang diuraikan. Ayo, dibantu dari kelompok berapa ini? Kelompok 7. Ayo dibantu. Apa beda agama dengan budaya? meriah. Apa? Meriang? Ayo coba masnya, ayo coba dibantu. Agama adalah itu tadi sampai tak kasih sholat dengan sarungan tadi deh. Ayo coba. Agama adalah suatu yang didapat atau bersumber dari Tuhan, sedangkan kebudayaan adalah segala sesuatu yang diciptakan cipta rasa karsa dari manusia. Kita kasih aplaus. Ya. Siapa namanya Mas? Doni Irawan. Dari mana Mas Doni? Dari Gurah, Kediri. Kediri. Ya. Oke, hidup Kediri. Ada tahunya ya. Tahu Kediri itu ya. Kapan-kapan kalau ke sini bawa ya. Nah, bawa ditukar dengan temannya ya. Kita kasih aplaus lagi. Beda agama dengan budaya. Oke, dilihat dari sumbernya adalah bersumber dari Tuhan, itu agama, bersumber dari manusia itu budaya. Wes, nanti yang lain dijabarin sendiri. Pokok nek iki sumbernya teko menungso, pikirannya menungso iku jenenge budaya dudu agama, titik. Mana ya? Oke. Sekarang saya ingin untuk melanjutkan dikit. Ini ada untuk menentukan ciri budaya ya. Tadi itu sudah, pokok intinya bagaimana kita memahami iki agama apa budaya ya. Itu sampean gini, nek agama mesti teko Tuhan. Firman Tuhan. Ya toh? Mesti dari Tuhan. Tuhan itu punya nabi misalkan, mesti dari nabi, yang bersumber dari nabi, dari Tuhan itu agama. Tapi kalau sumbernya itu Pak Kusno, budaya. Sumbernya itu Mas Doni, budaya. Ngono ya. Bedanya gampang. Ya. Aturan sholatnya dengan aturan yang ada itu adalah agama. Tetapi realita untuk bisa memenuhi ketentuan agama tadi, manusia berpikir lalu membuat karya karsanya itu di dalam mencukupi yang dibutuhkan, lalu itu berubah menjadi budaya. CDI ya. Kita pakai yang aja Mas, yang manhajnya aja, biar yang satunya ada materi satunya. Bisa kirim ke Khairul Anam tadi. Coba. Oke. Saya ingin lanjut. Jadi sudah bisa ya membedakan antara agama dengan budaya. Wis ngono enteng-entengan. Ya. Sekarang persoalannya adalah faham agama. Faham itu ya faham. Tahu faham? Ngerti ya? Apa faham itu? Ya faham. Faham itu adalah respon ya tak? Dari seseorang terhadap sesuatu yang ada. Respon seorang terhadap sesuatu yang maujud, yang ada. Ya. Misal, kita mau mengatakan ini agama atau budaya, tadi sudah punya standarisasi, punya kriteria. Pokoknya ini agama itu yo kepercayaan, yo ono ritusnya, ono jenenge tata lakunya gitu, itu agama. Tapi kalau budaya itu mesti kaitannya dengan cipta karsa karya manusia. Wes, berarti ketika sudah bisa mengetahui terhadap apa, oh ini agama, ini budaya, lalu dia tempatkan agama sebagai agama, budaya sebagai budaya, maka disitulah orang disebut sudah paham.
Maka faham itu hakikatnya adalah respon pandangan seseorang mengenai suatu keadaan atau suatu perkara yang dengan tepat dan benar. Dia bisa memposisikan perkara-perkara itu sesuai dengan fungsi atau sesuai dengan peran daripada perkara itu sendiri. Namanya faham. Maka kemudian sering ada fikih. Nah, fikih di dalam kajian Islam itu, fikih itu al-fahmu. Fikih itu pemahaman. Ya, fikih itu adalah pemahaman. Karena fikih itu pemahaman, maka pemahaman itu boleh jadi satu dengan yang lain berbeda. Satu dengan yang lain berbeda. Kenapa? Karena pandangan seseorang terhadap sesuatu yang ada di sekelilingnya, itulah namanya faham. Itu namanya faham. Nah, sekarang kita kembali kepada faham sudah. Berarti sudut pandang yang dimiliki agama tadi itu, ya toh, pengertian secara umum. Kemudian dalam Muhammadiyah. Muhammadiyah itu gerakan Islam, dakwah amar ma'ruf nahi mungkar yang bersumber Quran dan sunnah makbulah, bertujuan untuk mewujudkan masyarakat Islam sebenar-benarnya. Ya, coba saya ingin dari kelompok 1, 2, 3 mbaknya yang serius nulis. Coba mbak dibantu mbak. Nah, sampean. Kok aku ya? Oke. Apa Muhammadiyah menurut Anda? Nah, boleh bebas menurut Anda itu. Apa Muhammadiyah mau gue? Muhammadiyah itu apa? Muhammadiyah itu adalah gerakan Islam. Ayo, apa? Gerakan Islam, dakwah amar ma'ruf nahi mungkar, coba dibantu kelompoknya ini. Coba, siapa yang mau bantu? Mbaknya. Ayo. Coba, silakan dibantu coba supaya agak kelihatan dan kedengaran gitu ya. Siapa namanya itu? Putri Dewi Nili Anjani. Ya, Rinjani. Nili Anjani. Oh, Nili Anjani. Wah, aku nek wae poso rapati krungu. Ayo. Ayo. Muhammadiyah merupakan gerakan tajdid amal ma'ruf nahi mungkar yang bersumber pada Al-Quran dan As-Sunnah untuk mewujudkan Islam yang sebenar-benarnya. Oke, kita kasih aplaus. Semangat dong. Kalau ada temennya yang bisa jawab itu ikut bahagia. Jangan hanya bersedih seperti ketinggalan apa gitu loh ya. Ayo yang agak bahagia. Oke. Jadi gerakan Islam, dakwah amar ma'ruf nahi mungkar dan tajdid yang bersumber kepada Al-Quran dan Sunnah makbulah yang bertujuan untuk mewujudkan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Itu namanya Muhammadiyah. Berarti ketika bicara Muhammadiyah yang pertama mesti gerakan Islam. Nah, nanti kita akan kocei Islamnya itu apa gitu ya. Gerakan Islam. Yang kedua, bicara Muhammadiyah berarti bicara gerakan dakwah amar ma'ruf nahi mungkar. Ya. Bicara Muhammadiyah bicara gerakan tajdid. Nah, berarti ada berapa ini? Ada 3. Gerakan Islam, gerakan dakwah amar ma'ruf nahi mungkar dan gerakan tajdid. Nah,
Yang kedua, kita melihat bahwa ketika bicara Muhammadiyah selalu bicara sumber hukumnya. Maka bicara Muhammadiyah, bicara sumber yang digunakan untuk berislam, berdakwah dan bertajdidnya Muhammadiyah itu menggunakan yang namanya Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi sumber rujukannya, sumber nilai-nilai ajarannya itu dari Al-Quran dan Sunnah. Nah, target yang ingin dicapai adalah masyarakat Islam yang sebenar-benar. Masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Berarti ada enggak masyarakat Islam yang tidak sebenar-benarnya? Ada. Karena itu kita pakai istilah masyarakat Islam yang sebenar-benarnya memenuhi perintah Allah, udkhulu fisilmi kafah. Masuk Islam dalam totalitas. Nah, totalitas ya. Nah, jadi kalau kita bicara agama tadi wad'un ilahiyun, sekarang Islam sebagai agama. Inna dina indawahil Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah itu Islam. Yang tidak Islam tidak agama. Kata kunci, ya toh? Kata kunci agama di sisi Allah itu Islam. Berarti kalau selain Islam itu bukan agama. Coba kalau ada pertanyaan, agama yang dibawa oleh Nabi Musa apa namanya? Agama yang dibawa oleh Nabi Isa apa namanya? Apa? Agama yang dibawa oleh Nabi Isa apa namanya? Apa? Ulang. Agama yang dibawa Nabi Isa apa namanya? Kalau Anda menulis jawaban Anda di pertanyaan yang dibikin oleh orang yang nggak ngerti dengan sejarah agama dengan benar, mesti jawabannya adalah agama agama Nas. Kalau di bawah Musa agamanya apa? Yahudi. Kalau tidak dengan jernih. Ya, sekarang ini kan terjadi pergumulan para ilmuwan terkait dengan penetapan agama sing digawa karo nabi-nabi iku jane agama apa. Ya. Maka mereka yang bersikukuh menggunakan labeling atas dasar realita sejarah, dia mengatakan Nabi Musa membawa ajaran Taurat, agamanya namanya Yahudi. Nabi Isa membawa kitab namanya Injil, agamanya disebut Nasrani. Tetapi bagi mereka yang murni mengikuti sejarah antara budaya dan agama, itu kemudian dipahami dengan tepat, maka akan lahir yang dimaksud oleh mereka sebagai agama Kristen atau agama Yahudi atau agama yang lain. Sudah terjadi proses pembelokan dari agama ke budaya. Apa yang budaya itu? Hasil cipta karsa karya manusia. Dirunut dari kitab-kitab suci yang dimiliki, ternyata terjadi intervensi-intervensi terhadap pikiran-pikiran manusia. Maka ketika pikiran manusia itu masuk dalam wilayah budaya, paling banter ajaran itu menjadi budaya agama, bukan agama yang murni. Ya, walaupun sebagian ahli agama itu masih mencantumkan yang namanya agama samawi, itu adalah Islam, kemudian Yahudi, kemudian Nasrani.
Tetapi kita diberikan satu pemahaman yang lebih jernih bahwa Islam itu agama yang disyariahkan oleh Allah kepada para nabinya. Jadi dinul islami, agama Islam itu masyara'allahu ala lisani anbiya'ihi. Islam itu adalah segala yang disyariahkan oleh Allah, yang ditetapkan oleh Allah kepada seluruh para nabinya. Ya. Jadi secara umum agama Islam itu seperti itu, yang disyariahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini. Ya. Ketok ya, kelihatan. Jadi bicara mengenai wawasan paham agama, di situ ad-din wa masyara'ahu ala lisani anbiya'ihi minal awamiri wa nawahi wal irsyadati li solahil khayati dunyahum wa ukhrahum. Jadi kalau agama tadi pengertian umumnya adalah ketetapan Tuhan diberikan manusia yang berakal supaya terjadi kemaslahatan hidup di dunia dan di akhirat, maka secara khusus ketika kita bicara agama, ya toh, itu adalah seperti ini. Ya. Maka kalau kita melihat di situ ada para nabinya sebagai juru atau pembawa ajaran. Maka kalau kita dulu belajar agama itu apa? Selalu agama terkait dengan satu, ada Tuhannya. Gitu kan? Dua, ada nabinya. Yang ketiga, ada kitab sucinya. Kan begitu? Ya. Jadi ketika kita mengukur sesuatu itu agama atau tidak, dilihat aja, ada nabinya enggak, ada Tuhannya enggak, ada kitab sucinya enggak. Nah itu ya yang menjadi pembeda ketika sesuatu itu dianggap pelembagaan ini agama atau tidak. Nah, jadi isi daripada agama ya ada larangan, ada perintah, ada petunjuk. Dan itu tidak mungkin kalau diberikan kepada orang yang idiot, orang yang bodoh, ya, orang yang tidak punya kecerdasan akal. Alhamdulillah, nah, saya melihat jenengan ini pilihan-pilihan, nanti bisa menjadi kader unggulan, ya. Nah, jadi kita melihatnya sederhana. Kemudian agama Islam, ya ini agama Islam yang secara khusus, tadi agama Islam secara umum diberikan kepada para nabinya, ya. Secara khusus agama Islam ini dinul islami alladzi jaa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, yaitu segala yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Huwa ma anzalallahu fil Qur'an wa ma ja'at bihi as-sunnah as-sahihah. Dia yang dibawa oleh Muhammad itu adalah apa yang Allah turunkan kepadanya yang ada dalam Al-Qur'anul Karim dan apa yang telah didatangkan oleh sunnah beliau yang benar dari awamir, perintah-perintah, wa nawahi dan larangan-larangan, wal irsadati dan petunjuk-petunjuk, li solahi, nah, untuk kemaslahatan ibadi dunyahum wa ukhrahum, untuk kemaslahatan hamba, ya, baik dunia maupun akhirat. Jadi kemudian munculnya adalah ketika kita bicara Islam secara khusus, maka Islam itu ya apa yang ada di Quran dan apa yang ada di dalam as-sunnah as-sahihah. Maka ketika kita bicara iki agama Islam apa budaya Islam, nah sekarang sudah masuk kan? Tadi sudah bisa membedakan antara budaya dan
agama. Sekarang masuk Islam sebagai agama tunggal yang diberikan Allah kepada manusia, mulai dari Adam sampai dengan Kanjeng Nabi Muhammad. Dan secara khusus Islam itu adalah apa saja yang ada di dalam Al-Quran dan apa aja yang ada dalam sunnah as-sohihah, sunnah yang sohih, hadis yang sohih. Perlu saya tambahkan, kalau Al-Quran itu jelas dimulai dari suratul Fatihah berakhir dengan surah An-Nas. Kita kasih aplaus Mas tadi ya. Ya, kasih aplaus. Bisa menjawab berakhir dengan surat An-Nas. Nah, yang ada di Quran itu semua adalah Islam. Itulah ajaran Islam. Jadi kalau sampai mencari Islam itu di mana? Jawabnya Islam ada di dalam Al-Qur'an. Pokoknya sing gak ono ning Al-Qur'an iku asli dudu agama. Itu budaya. Ngono sih. Ya. Kemudian penjabarannya yang kedua, kalau di Quran tidak ada, dicari yang kedua, ada enggak di dalam sunnah yang sohihah? Ada enggak di sunnah yang sohihah? Ketika di sunnah sohihah itu ada, maka itulah agama Islam. Sehingga ono sunnah sohihah itu bukan agama Islam, tapi budaya Islam. Pasti lahir dari cipta karsa karya manusia yang punya keyakinan agama Islam. Paham ya? Sampai di sini paham? Yang saya maksud bahwa Islam itu bagaimana? Nah, Islam itu kayak apa? Umum, semua agama yang disyariatkan Allah kepada para nabinya itu adalah Islam. Yang kedua, secara khusus Islam yang dimaksud yang dibawa oleh Kanjeng Nabi Muhammad, yaitu yang tertuang dalam Al-Quran dan yang tertuang dalam sunnah sohih. Tujuannya sama, ya ini dalam rangka kemaslahatan hidup hamba Allah manusia ini, dunia dan akhirat. Wujud normanya sama, kalau enggak perintah ya larangan, kalau enggak perintah enggak larangan ya petunjuk-petunjuk. Maka jenengan kalau baca Quran isinya itu, nek larangan ya perintah, nek larangan perintah ya petunjuk. Isinya seperti itu. Di hadis juga seperti itu. Petunjuk itu misalkan bagaimana kamu harus mensikapi siang dan malam. Bagaimana? Oh, nek siang digunakan mencari penghidupan. Kalau malam digunakan untuk tidur istirahat yang bagus. Nah, itu di Quran ada irsadat, ada petunjuknya. Cuk diwalik. Nek bengi begadang, nek rino turu. Nah, itu kewalik namanya, gak sesuai dengan petunjuknya. Nah, ini. Oke. Jadi kita melihat dari sisi pengertian agama tadi. Nah, sekarang tugas saya adalah tidak hanya mengenalkan itu, tetapi membawa bagaimana saudara ini punya pandangan yang benar, melihat faham agama di dalam Muhammadiyah itu. Maka kita terusin ya. Setelah kita mendapatkan deskripsi mengenai agama dengan manifestasinya, kemudian persinggungan agama dengan budaya, kita masuk dalam wawasan tajdid. Tadi itu ada gerakan Islam selalu rujuk pada Quran dan Sunnah. Kemudian ada dakwah amar ma'ruf nahi mungkar, itu mengembangkan supaya punya kawan. Lalu yang ketiga tajdid, yang biasa di dalam Muhammadiyah itu kemudian menjadi pembeda dari yang lain. Karakter agama yang dipandang oleh Muhammadiyah sehingga kelihatan nampak berbeda dari pandangan-pandangan yang lain. Bukan karena adanya kelainan,
tapi karena bisa memetakan ini ajaran agamanya, ini faktor pengembangan budayanya. Maka di sini ada wawasan mengenai tajdid. Dalam ruang akidah, tajdid itu maknanya adalah tajrid, pemurnian. Di aspek akidah, di aspek kepercayaan, di aspek ubudiyah, ritus, di aspek ritus, penghambaan, pengorbanan, peribadatan, Muhammadiyah itu mengajarkan kepada warganya ajaran Islamnya itu harus murni. Murni bersumber pada Quran dan sunnah tadi itu. Tidak boleh disusupi dengan budaya hasil cipta karsa karya manusia. Ini tidak boleh, ya, harus murni. Ya. Tajrid, sepi dari tambahan-tambahan. Makanya kemudian di awal Muhammadiyah berdiri itu yang selalu dimunculkan ada istilah TBC. TBC itu bukan penyakit paru, atau sekarang ini berkembang tidak hanya paru tapi kelenjar itu juga bisa masuk di dalamnya. Semakin canggih teknologi nanti, pengetahuan manusia semakin utuh bahwa yang namanya sakit itu ragamnya bervariasi, macam-macam, ya toh? Tetapi TBC itu pengertiannya takhayul, bid'ah dan khurafat. Itu tidak boleh hidup di ruang akidah ataupun ruang ibadah bagi warga Muhammadiyah. Karena itu akan merusak, itu menjadi benalu yang akan merusak terhadap sistem kepercayaan dan sistem peribadatan, kredo dan ritus di dalam ajaran Islam. Nah, dalam bidang muamalah duniawiyat, tajdid berarti modernisasi. Ya, tajdid itu berarti modernisasi di bidang dunia muamaliyat. Sehingga karena modernisasi intinya terjadi dinamisasi atau terjadi perputaran sesuai dengan dinamika pengetahuan yang berkembang. Karena pengetahuan manusia akan melahirkan teknologi, dan teknologi yang berkembang terus akan berpengaruh terhadap pola hidup manusia itu sendiri. Yang biyen tahun 80-an gak ono HP, gak ono alat-alat seperti yang jenengan sekarang punya. Orang tidak seperti sekarang. Sekarang ini orang kadang-kala lebih sangat tertutup dengan orang lain. Kenapa? Kawan bicara, teman untuk bercerita bukan lagi manusia tapi gadgetnya, HP-nya. Ya toh? No kene ketoke, ya serius, tapi karena boleh bawa HP, itu kadang-kala sing dilihatnya HP ini. Ya, bawa HP ya? Enggak. Panitia lebih baik enggak usah pakai HP dulu anak-anak ini, ya. Ya. Jadi konsentrasi kelihatannya. Ini duduk satu ruangan di kamarnya, ternyata guyu-guyu kabeh, dikira guyon sak koncoan, tibae sebab gurauannya adalah HP masing-masing. Terjadi keasingan dan keterasingan. Hidup yang berjamaah itu tidak lagi bermakna. Ketoke kumpul tapi pikirannya ada di sono, yang diajak ngobrol yang jauh. Dan itu terjadi masyarakat itu. Ya. Nah, itu beda dengan tahun 80-an di mana orang itu suka ngerumpi, ya, ngerumpi bertetangga, bisik-bisik tetangga gitu ya. Ngerumpi dengan tetangganya. Tapi sekarang walaupun ketemu enggak ngomong apa-apa karena dia sudah puas dengan alat yang ia punya tadi itu. Ingin ngomong apa saja bisa untuk memberi respon. Bahkan begitu kita butuh dia bisa jawab dengan tepat. Imbangane takok nanggone orang boleh jadi dikibuli, tapi takok ke mesin itu langsung jujur jawabannya.
Ya. Siapakah wahai cermin, siapakah yang paling cantik di dunia ini? Nanti cermin akan jawab, hanya kamu. Oh, ya. Cerminnya jawab, hanya kamu. Siapa yang paling tampan di dunia ini? Cermin yang jawab, hanya kamu. Akhirnya apa? Seneng kan sampean? Dilem karo iki ya. Ya. Ya karena memang yang masuk ke cermin itu cuma gambar kamu. Gambar yang lain tidak masuk, sehingga cermin tidak bisa membandingkan. Coba dikasih gambar yang lain, dijejerke. Nanti dia akan bilang kelemahan Anda, keburukan Anda, bla 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 bla. Ya, itulah sekarang canggihnya teknologi. Nah, itu di aspek duniawiyat. Di Muhammadiyah tajdid itu berarti dinamisasi, modernisasi. Ya. Maka terhadap hal-hal yang demikian itu akhirnya Muhammadiyah punya karakter yang berbeda dengan yang lainnya, di mana istihad di pandangan Muhammadiyah, kemampuan untuk mengambil keputusan baik terkait dengan hukum keagamaan atas perkara-perkara yang belum ada itu terus dinamis. Maka di dalam urusan duniawiyat tidak ada istilah bid'ah. Di dalam urusan duniawiyat tidak ada istilah bid'ah. Bid'ah itu ada dalam peristiwa umur ad-din, urusan-urusan ubudiyahnya. Urusan ubudiyahnya. Nah, jadi disinilah kemudian karakternya agak berbeda. Ya, karakter daripada faham agama yang dikembangkan Muhammadiyah itu agak berbeda dengan yang lain, karena di satu sisi pembedaan antara ajaran dengan budaya sangat kelihatan, pemisahan antara urusan akidah dan urusan ubudiyah dibanding urusan muamalah duniawiyah itu juga dipilah dengan tegas. Ya. Orang sholat mau pakai celana, pakai sarung, tidak dipermasalahkan di Muhammadiyah. Kenapa? Karena orang sholat itu hanya butuh menutup aurat. Ya, jadi tidak disoal. Songkok enggak songkok tidak disoal. Kenapa? Karena ajarannya tidak terkait dengan songkokan atau tidak songkokan. Ya, sampai nanti kepada ketika masalah duniawiyat ini berkembang, Muhammadiyah mengambil jalan hisab wujudul hilal sebagai cara untuk mendapatkan satu Ramadan atau satu Syawal, atau cara mendapatkan hilal bulan pertama. Muhammadiyah mengambil itu agak berbeda dengan yang lain. Yang lain mengambil imkanur ru'yah, tidak hanya ru'yah tapi imkanur ru'yah. Ru'yah itu melihat dengan mata telanjang, imkanur ru'yah kemungkinan bisa melihat terhadap yang dilihat dengan mata telanjang. Muhammadiyah mengambil dengan cara yang hisab itu karena dinamisasi ilmu dan pengetahuan itu sudah mencapai titik di mana bukti-bukti epimeris, data-data kesemestaan ini sudah bisa direkam melalui Big Bang, data besar, melalui satelit-satelit yang ada. Data peredaran matahari, peredaran bumi, peredaran bulan, perputarannya dan sebagainya, posisi-posisinya itu bisa untuk direkam. Dan itu diulang-ulang tiap tahun perjalanannya, bisa dilihat dan bisa setback, bisa maju, bisa mana saja yang diinginkan. Tahun sekian ratus yang lalu terjadi gerhana matahari misalkan, titik kapan, di mana terjadinya, dengan pengetahuan manusia bisa setback, melihat, dan juga bisa menembus yang akan. Sampai dengan hari ini pengetahuan manusia sudah memberikan kemudahan-kemudahan. Karena kemudahan-kemudahan dan pengetahuan manusia memberikan kepastian-kepastian wujud daripada hilal tadi itu, maka melihat atau mendengar kesaksian atau menyempurnakan Sya'ban menjadi 30 hari
atau dengan cara menghitung pakai ilmu pasti itu adalah amrud dunya, perkara-perkara duniawiyat supaya kita mendapatkan bulan pertama. Maka Muhammadiyah menganggap syahidah minkumus syahra itu adalah mendapatkan baik dengan cara melihat langsung atau dengan cara menghitung dan kemudian dibuktikan setelah atau sebelumnya posisi hilal itu benar, maka itu bisa digunakan sebagai alat untuk melakukan peribadatan. Puasa itu dimulai tanggal berapa? Tanggal berapa? Tanggal 1 Syawal. 1 Syawal. 1 Ramadan. Diakhiri pada tanggal 1. Jadi jawabannya sama. Ormas lain memulai puasa di bulan Ramadan tanggal 1 Ramadan, mengakhiri tanggal 1 Syawal, sama. Tetapi perbedaannya yang satu melihat pakai nunggu dhisik, yang Muhammadiyah dihitung dengan teliti dan dibuktikan tiap hari dengan perhitungan-perhitungan yang pasti tadi itu. Disinilah Islam yang ditawarkan Muhammadiyah itu menjadi Islam yang berkemajuan. Karena dasarnya adalah ilmu yang dimiliki terkait dengan teknik, terkait dengan amrudun dunia. Orang mau pergi haji naik onta atau naik pesawat, silahkan saja, nggak ada kaitannya, karena itu urusan teknik duniawiyat. Urusan hajinya kamu tiba di Arafah, dengar lo ya, tiba di Arafah tanggal melakukan wukuf, titik. Sampean ketika mengakhiri puasa dan mengawali puasa dari terbit fajar sampai tenggelam matahari, apa ya sampean ru'yah? Kan enggak. Sampean tiap hari itu nunggu tepi laut sampai betul-betul matahari itu tenggelam baru berbuka. Melakukan evaluasi tiap hari, ada benang putih dengan benang hitam. Dialami, tidak boleh ada cahaya lain kecuali cahaya semesta bisa membedakan ini putih dengan ini hitam. Apa ya dilakoni ngono bendino? Ternyata tidak. Bersahur kita dan berbuka keseharian kita pun menggunakan dasar epimiris, data-data realita peredaran bumi, bulan, matahari. Kita mau sholat duhur, mau sholat asar, dan seterusnya. Disinilah maka wawasan keagamaan yang diberikan oleh Muhammadiyah adalah urusan-urusan muamalah duniawiyat sangat terbuka adanya ijtihad. Dan ketika ijtihad tidak perlu diperdebat. Karena hasil ijtihad satu dengan yang lain tidak bisa menggugurkan. Muhammadiyah berpandangan A, lainnya berpandangan B, A tidak boleh gugur karena B, B tidak bisa gugur karena A, tetapi A mengikat pada ormasnya Muhammadiyah, B mengikat ormasnya non Muhammadiyah. Maka muncul lana a'maluna walakum a'malukum. Seharusnya yang dikembangkan adalah ketika kita punya perbedaan lalu muncul ikhtilaf fi adabihi, yaitu pemahaman berbeda bagaimana cara untuk mensikapinya. Loh. Oke, wes ya. Jadi ada pengertian tajdid untuk akidah dan ibadah itu puritan, pemurnian, pengaslian, itu apa adanya yang ada di Quran dan Sunnah. Sementara untuk urusan duniawiyat itu terjadi dinamisasi atau modernisasi. Kemudian di dalam faham agama yang dikembangkan di Muhammadiyah itu mengajarkan kepada kita, karena salah satu dari 12 langkah Muhammadiyah itu adalah memperluas faham
agama. Bukan berarti memperluas agama, bukan. Fahamnya diperluas. Kalau fahamnya luas, maka sikap lakunya jadi luwes. Punya kearifan, punya kebijakan di dalam mensikapi apapun yang ada. Maka kita diperkenalkan namanya wawasan toleransi. Toleransi artinya kita melihat bahwa ketika hasil istihad, hasil putusan terhadap perkara-perkara duniawiyat tadi itu direspon berbeda, tidak perlu dijadikan sumber konflik, tidak perlu dijadikan sumber masalah. Kenapa? Sepanjang runutan yang dipakai itu masih mengacu kepada dalilnya, mengacu kepada sumbernya tadi yang ada di Al-Quran dan di As-Sunnah, itu namanya tanawu. Tanawu itu namanya ragam. Itu namanya keragaman. Apa contohnya? Contohnya begini. Salat Qiyamul Ramadan yang kita kerjakan, itu ada yang mengerjakannya 4 rakaat 1 salam. 4 rakaat 1 salam. Kemudian 3 rakaat 1 salam. Ada yang gitu ya. Tapi ada juga yang mengerjakannya 2 rakaat 1 salam, 2 rakaat 1 salam, 2 rakaat 1 salam, 2 rakaat 1 salam, terakhir 3 rakaat 1 salam. Jumlahnya sama, berapa? 11 rakaat. Dan itu di dalam wawasan paham agama di Muhammadiyah tidak menggugurkan satu dengan yang lain, karena ragam itu tanawu. Ya. Jadi jangan kemudian apa endi sing rakaat salam karo sing petang rakaat salam. Jangan tanya mengenai cara yang 4-4-3 atau 2-2-2-2-2-3, tapi tanyalah bagaimana indahnya dan bagaimana panjangnya setiap rakaat dikerjakan oleh orang yang sedang sholat. Ono sing 23 rakaat cukup 5 menit waktune. Ubat-ubat sat-set lep-lep. Ya, ada yang gitu. Mohon izin informasi Bapak, waktu kurang 10 menit lagi untuk penyampaian materi. Habis? Kurang 10 menit lagi. Baik, bagus. Aku habis juga ini materinya. Yang terakhir, kalau tadi tolerans itu menghargai, menghormati perbedaan sebagai ragam, sepanjang ada rujukannya, kita tidak perlu ngotot, ngeyel, apalagi kemudian tafaruk. Tafaruk itu berpecah, ya, karena perbedaan yang ada. Maka yang berikutnya, paham keagamaan yang di Muhammadiyah itu ditanamkan adanya sifat terbuka. Terbuka itu artinya tidak kemudian putusan yang sudah diambil, yang sudah dituntunkan, itu kemudian tidak bisa mengalami revisi. Kalau ada sumber dalil baru, baik itu yang ada di dalam sunnah, yang boleh jadi pada masa-masa yang akan datang akan terbongkar, ada kumpulan sunnah Rasul, hadis Nabi yang dihimpun oleh para sahabatnya yang baru, kemudian itu bisa ditemukan berbeda dengan yang sekarang dipakai di dalam paham agama Muhammadiyah, bisa mengalami perubahan dan perbaikan. Jadi nggak usah ngotot dan ngoyo, biasa-biasa saja. Sekarang kita punya ini, kita kerjakan yang ini, dan kita ilmui di dalam mengerjakannya, insya Allah. Maka kritik, saran, masukan di dalam beragama penting, tetapi kita harus mengilmui terhadap agama kita. Kadangkala mau coba HP gak nate. Mohon maaf, sampean dari mana? Kediri. Di LKSA-nya ada enggak kajian tuntunan
agama dengan membaca HPT-nya, Himpunan Putusan Tarjih. Ono enggak? Ada. Terus ada tanya jawab buku yang dari Majelis Tarjih 8 buku itu ada enggak? Ada. Ya diwaca ngono kuwi. Iya, dipraktekno bareng. Ya, itu betul itu, yang betul itu. Kita kasih aplaus ke diri. Baik, terima kasih. Saya kira ini pengantar yang cukup panjang. Mestinya diskusi yang ada. Monggo, ada dibantu sampai turun atau saya naik? Kalau mau turun ya nggak apa-apa. Kita turun bareng aja. Supaya lebih dekat. Saya dekat dengan teman-teman ini senang. Ya. Tes. Oke, beri aplaus dulu untuk Bapak yang sudah memberikan materi pada siang hari ini. Gimana, udah pada lemes? Coba berdiri dulu semua. Berdiri dulu, kita peregangan. Yang otot-ototnya udah kaku duduk. Sekarang kita renggangkan dulu, biarkan ngantuknya hilang sedikit. Oh, nggak ada joget. Cuman silahkan renggangin aja sesuatu yang kaku-kaku itu di pinggang. Wajah boleh remaja tapi culang jangan jompo ya. Sudah, kalau sudah merasa enakan, kakak mau ajarin tepuk semangat biar kalian agak semangat sedikit. Karena kebetulan latar belakang kakak adalah guru PAUD, guru TK, jadi bisa saya ajarkan kepada teman-teman. Kakak ajarin dulu ya, tepuk semangat, prok prok prok, semangat, prok prok prok. Bentar, maaf, lupa. Tepuk semangat, prok prok prok, ayo, prok prok prok, semangat, prok prok prok, bisa? Yuk, tepuk semangat, ayo, semangat, oke, bisa duduk kembali. Oke, sip. Yang kaku biar agak lemes. Ada pertanyaan mungkin dari peserta untuk narasumber kita? Oke, untuk sebelumnya saya kasih peraturan, saya kasih 4 pertanyaan, 2 untuk putra dan 2 untuk putri. Jadi ketika nanti mungkin waktu masih mencukupkan, saya akan buka lagi sesi untuk pertanyaan selanjutnya. Terus jika ada pertanyaan silahkan sebut nama dan asalnya dari lembaga mana. Oke, dipersilahkan. Angkat tangan yang ingin bertanya. 1, 2, 3, oke, 4. Oke, untuk slot putra diaman yang belakang, mas belakang itu sama, yang putri masih baru 1 ya? Ada lagi yang putri? Apa masih 1? Oke, ada yang belakang itu. Bisa langsung ke masnya dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fikri Ramadan, berasal dari Panti Asuhan Yatim Muhammadiyah Jombang. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak pemateri, yang mana atas penyampaiannya terhadap materi hari ini, insya Allah ini akan memberikan manfaat bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Kemudian izinkan saya bertanya Bapak, pertanyaan pertama, menurut Bapak sudah rasionalkah atau ideal paham agama menurut Muhammadiyah ini, mulai dari tajdid, toleransi, keterbukaan terhadap orang-orang yang notabene non Muhammadiyah? Kalau mengingat setiap kelompok atau individu kan mempunyai vision atau pandangan yang berbeda-beda terhadap suatu aspek. Kemudian yang kedua, bagaimana sikap kita jika di lapangan kita itu menemukan kasus ada kelompok yang membuat agama yang mengikuti budaya dan bukan budaya yang mengikuti agama. Nah, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Jombang. Tantangan di Jombang juga tidak lebih ringan daripada di Jember ya. Saya ingin yel dulu supaya jawabannya enak, ya. Ya.
Kalau saya bilang Muhammadiyah, yes. Mana ya? Yes, gitu ya. Coba. Muhammadiyah. 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 Sangat ideal. Jawabannya. Sangat ideal. Faham agama yang dikembangkan oleh Muhammadiyah sangat ideal untuk menghadapi realita keberagamaan yang beragam di belahan bumi ini. Kenapa? Karena tadi paham agama yang dikembangkan oleh Muhammadiyah itu memastikan ini ajaran agama atau ini budaya. Maka jika budaya boleh aja beragam variasinya. Tetapi kalau ini agama, lihat dulu apakah dia aspek akidah ubudiyah atau dia aspek muamalah dunia wiyah. Kalau dia aspek akidah ubudiyah mutlak, tajrid, murni, ono enggak ayati, ono enggak hadisi, titik. Tapi kalau aspeknya adalah dunia wiyat, muamalah dunia wiyat, masuk ka ono ayati, ka ono hadisi, sepanjang untuk kemaslahatan manusia dunia akhirat, yes. Muhammadiyah, Muhammadiyah, sangat ideal. Jadi yes, 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 sangat ideal. Ulang, Muhammadiyah, 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 sangat. Oh, yang keempat itu sangat ideal. Atau gabung aja, Muhammadiyah, yes, 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 sangat ideal. Muhammadiyah. Oke, itu Mas ya. Ben mulai kok wis jawabane kudu ngono. Nek isa durung ideal berarti jenengan butuh. Karena nanti kita ketemu di sana ada metode yang dipakai di dalam pengembangan faham Muhammadiyah. Ada metode bayani, ada metode burhani, ada metode irfani, lengkap. Karena waktunya nggak nutut saya, nggak mungkin ya bicara itu. Yang kedua, ketika kita ketemu dengan yang berbeda, yang mana mereka punya passion yang juga berbeda dengan kita. Lihat saja. Jadi budaya, kalau melihat budaya tadi, jenengan gak usah sewot. Ya Nabi salam alaika. Apa nggak boleh? Boleh nggak bilang begitu? Kalau kamu ikut boleh nggak? Boleh. Ya Rasul salam alaika. Ya Habib salam alaika, sholawatu wa alaik. Boleh enggak? Boleh enggak? Wong itu menyanjung Nabi tidak berlebih-lebihan. Yang enggak boleh itu kalau sudah masuk pada misalkan sholatu wa salamu wa ala toha rasulillah, salatu wa salamu wa ala yasin habibillah, ilahi salimil ummah minal afati wa nikmah, minal hammi wa minal humma, bi ahlil badriyah, dengan ahli badar. Itu yang kemudian mengalami kerancauan di dalam urusan akidahnya. Jadi kita harus makanya agama tadi ditujukan pada orang yang punya kecerdasan. Ya. Jadi menghadapi yang passionnya berbeda, karakter kemudian motif dari dalil yang dipakai berbeda, ya sudah, jangan dipaksa-paksakan untuk sama. Makanya dakwah Muhammadiyah itu merangkul, kok merangkak? Merangkul, tidak mendengkul, ya, tawajuh bukan ta'arud. Kita harus bersama dengan mereka, tetapi tidak hanyut dengan apa yang terjadi di dalam perilaku mereka. Kita bisa nyetel, ini seni budaya dan ini ajaran agama. Dulu mana agama dengan budayanya? Maka dahulukan agamanya. Oke ya, sudah prinsip dasarnya seperti itu. Dan seterusnya nanti ketika saya mengasih pisau analisa kepada jenengan, bedano, iki agama, iki enggak, iki ajaran Islam, iki budaya Islami. Oke, kita kasih aplaus penanya.
Luar biasa. Dari Jombang, pertanyaannya sangat luar biasa. Monggo, entek apa sono Mas? Ada lagi yang putri ya? Yang itu buat partisipan peserta Bapak mungkin. Sekarang ganti ke pertanyaan bagian putri. Tadi yang angkat tangan. Monggo. Perkenalkan, nama saya Arsista Ikrimanur Azizah. Saya utusan dari PAM Lamongan. Wis, Lamongan punya sama dong. Terima kasih untuk moderator telah memberikan kesempatan untuk bertanya. Permisi, saya mau bertanya, apakah sistem pemerintahan Muhammadiyah di Indonesia dan di luar Indonesia itu ada bedanya? Terima kasih. Terima kasih. Nanti ditanyakan di bagian bagian administrasi organisasi. Ada nggak materinya nanti mengenai administrasi organisasi? Nggak ada. Karena nggak ada, tak jawab sederhana saja ya. Jadi karakter Muhammadiyah itu satu, tunggal. Mau di dalam rumah atau di luar rumah sama. Mau di dalam negeri atau di luar negeri sama. Faham agama yang ditanamkan oleh Muhammadiyah sama. Tidak ada yang berbeda. Maka ketika kita melihat kebiasaan orang Muhammadiyah di Indonesia dan kebiasaan orang Muhammadiyah di luar negeri pasti sama. Karena paham agama itu mempengaruhi terhadap terbentuknya budaya keagamaan tadi. Budaya keagamaan itu terbentuk karena ada kepercayaan keagamaan. Ya. Jadi misalkan, mungkin yang jenengan ingin tanyakan sel organisasinya, apakah yang di luar negeri itu ada juga seperti PRM, PCM, kemudian PDM, kemudian sampai PP gitu ya. Apa ada seperti itu? Tidak. Makanya kalau di luar negeri namanya cabang istimewa, di bawahnya ada ranting istimewa. Ya. Jadi di luar negeri itu belum sampai dengan hari ini belum ada satu provinsi yang kemudian semua mendirikan pimpinan daerah istimewa. Belum ada. Yang ada baru PCIM. Jadi PCIM itu kumpulan daripada ranting-ranting istimewa yang ada di lingkungan itu. Oke, itu kalau terkait dengan keorganisasiannya. Tapi pahamnya semua sama. Manajemennya semua berlaku sama. Jadi ketika urusan cabang, ya kewenangannya hanya di tingkat cabang. Ketika urusannya di ranting, kewenangannya di tingkat ranting. Ketika dia di amal usaha dan amal usahanya itu sosial seperti kita ini, ya kita punya keterbatasan hanya di situ. Dan itu diatur dengan kaidah-kaidah. Jangan khawatir. Makanya saya itu tertarik dengan Muhammadiyah itu justru karena saya anggap Muhammadiyah itu merupakan jalan yang lempang, lurus yang akan mengantarkan kita menuju surga yang penuh dengan kenikmatan. Bermuhammadiyah yang baik dan benar, hakikatnya berorganisasi yang solid dan modern dan berislam yang sebenar-benarnya. Tepuk tangan. Terima kasih. Kayak wis andan ya. Andan ya. Mana andan kayak. Nggih. Selanjutnya untuk pertanyaan cowok ya, yang dari Putra. Terakhir karena melihat waktu sudah menunjukkan zuhur, mungkin bisa segera di mana tadi yang tanya dari Putra? Oh iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Syauqi Albani Ramadan Nuzuli Farid dari Panti Asuhan Yatim Muhammadiyah Jombang. Terima kasih pada Mas Moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk bertanya. Nun sewu Bapak, bagaimanakah sikap yang harus kita lakukan sebagai remaja kader Muhammadiyah dalam menyikapi paham-paham tasawuf yang semakin merebak di Indonesia ini, apalagi semakin banyaknya ini paham-paham thariqat yang mempengaruhi akidah-akidah Islam yang ada di tubuh Muhammadiyah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
sikapnya jelas dan tegas. Jangan hanyut di dalam pikiran apalagi perbuatan yang mereka kerjakan. Sidak, tegas, jelas, tidak ada kompromi. Tetapi kita santun di dalam mensikapinya. Santun itu begini, orang yang memiliki paham seperti itu boleh jadi mindsetnya itu sudah mengalami desain yang kurang tepat. Maksud saya, nalar yang dijadikan untuk sampai dia punya pandangan seperti itu tidak sesuai dengan nalar nilai ajaran Islam yang sebenarnya. Boleh jadi, yang pertama. Yang kedua, boleh jadi itu karena ada tuntutan kebutuhan dirinya yang tidak bisa dipenuhi ketika dia mengamalkan Islam seperti yang sudah ia miliki. Sehingga dia ingin mencari, gampangannya berimprovisasi, berinovasi di dalam beragamanya tadi itu. Sehingga daya cipta karsanya itu mendahului daripada kepercayaan agama yang mesti diikuti. Atau yang ketiga, boleh jadi karena sebuah keterpaksaan ketidakberdayaan. Mergone wis gak iso maneh aku wis nrimo ngene wae, melok iki. Nah, sehingga ketika ikut merasa kebutuhannya tercukupi, baik kebutuhan materi maupun kebutuhan non materi. Akhirnya apa? Mereka bisa tumbuh dengan pesat. Nah, sementara kita harus menyayangi, menyantuni kepada mereka. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Kita harus menyantuni, menyayangi terhadap saudara-saudara kita yang mengalami ya semacam anomali di dalam berislamnya, beragamanya. Ya, kita jangan membenci, ya, karena bencinya kita nggak menyelesaikan masalah. Tapi kita juga jangan larut, kita kaji betul. Oh, iki ajaran agama, iki duduk agama, iki pikirannya dewe, iki pikiran warase, iki pikiran gendenge. Biasanya kan, ono kan pikiran gendeng itu. Pokoknya wiritan ini gak sampai ngomongin ini. Kan ono ning YouTube ya ngomongin ini. Akhirnya lanang wedok tubrukan itu ya. Oh, ini gak mantep. Oh, itu berarti pikiran gendenge, pikiran edane muncul. Kenapa? Tadi itu tidak bisa memilah ini agama dan ini budaya. Jadi ketika kita itu wudhu saja, wudhu, batas wudhu itu kan ilal marofik sampai dengan siku. Jadi orang wudhu itu agamanya, ajaran agama itu hanya sampai pada siku. Lagi wudhu sampai kelek, dibasuh kelek. Alasan apa? Anu Pak ben seger sisan. Loh, itu budaya. Boleh tidak? Boleh, tapi itu bukan agamanya, itu budaya. Yang enggak boleh wala tubazir, jangan memubazirkan air. Loh, kalau kamu basuh kelek dengan alasan ini kesempurnaan wudhu, itu namanya ibdar, namanya memudirkan air. Padahal ada binatang yang butuh minum dengan airmu itu. Berarti tidak hanya badir, zalim kamu. Air mestinya berbagi dengan makhluk yang lain, mau gawe royal. Tadi itu ya. Nah, itu diantara pandangan-pandangan yang perlu diselaraskan. Makanya penting tadi faham agama itu penting betul. Makanya di akhir tadi saya cantumkan yang kelima itu kan tidak berafiliasi pada madhab tertentu. Manhaj Muhammadiyah itu tidak menjadi madhab. Jadi kalau orang membaca tarjih itu kadang-kadang orang ini, wow ini madhabnya tarjih. Bukan. Tarjih itu yang di HPT itu hanya kumpulan Quran, kumpulan hadis yang supaya bisa untuk diamalkan oleh warga. Maka jangan lihat, setiap ada misalkan idza syahidta ramadhana, apabila kamu mendapati Ramadan, biru yatil hilali, dengan cara melihat hilal, au bi syahidi adlin, atau dengan persaksian orang yang adil, au bistikmali sakbana salasina yauman, atau dengan cara menggenapkan sakban 30 hari in gumma jika terjadi awan, au bil hisabi, atau dengan hisab, fal yasum, maka hendaklah kamu puasa, mukhlison niyataka lillahi ta'ala,
ikhlas semata karena Allah Ta'ala, wa ajmi niyataka qoblal fajri, dan hendaklah niatmu itu kamu lakukan sebelum terjadi fajar, sebelum subuh. Loh, iku nokono ono inote siji hadis iki, siji ayat iki, siji ayat iki, ada semuanya hadisnya itu. Maka sebenarnya itu kita baca hadis supaya bisa untuk diamalkan secara runut. Maka sifatnya manhaji, metodis, bukan madhabi. Karena madhabi itu harus diikuti. Kalau ini manhaji, Anda diberitahu dalilnya, Anda diberitahu ajarannya, lalu ngene carane ngamalkan itu. Nah, jadi jenengan harus kasihan ya, welas asih kepada yang seperti itu. Welas asih bukan dalam arti ikut hanyut, tetapi memberikan kasih sayang agar dia bisa berubah. Maka yang kedua, jangan mencemooh, tetapi dekati dan ajak ngobrol. Muncul namanya amar ma'ruf nahi mungkar. Dakwah dengan hikmah, dengan bijak. Dakwah dengan mau'izatil hasanah, dengan kata-kata yang ringan, yang gampang dipaham. Dakwah dengan jadilhum billati ahsan, diskusi fokus FGD gitu, dengan materi yang khusus, tapi ketika ilmunya setara. Nek ilmunya gak setara ya angel. Makanya khotibun nas bi qadri uku lihim, jak ngomong wong kuwi mau sesuai daya nalarnya masing. Jangan nalarmu, tapi nalarnya yang punya. Saya ini berupaya menyesuaikan cara pikirmu itu, tak coba tak pahami terus tak gawe nyampeino ben awakmu nek mulai engko iku ndek kesan, oh iya, paham agama di Muhammadiyah itu seperti ini. Jadi memang mulai ke minimal iki agama, iki budaya, minimal ngono. Agama iki budaya, iki akidah, iki muamalah duniawiyah, minimal ngono. Sehingga apa? Kamu menjadi orang yang bisa memperbanyak kawan. Ya. Jangan punya alasan karena kita itu berbeda lalu kita tidak disenangi orang. Karena tugas kita adalah memperbanyak kawan. Saudara-saudara kita tadi itu yang udah bisa, Muhammadiyah adalah semua yang menganut atau mengikuti Kanjeng Nabi Muhammad. Masya iku rupane Syiah, Mu'tazilah, bahkan yang dekat dengan kita itu ono Salafi, ono apa? NU, ono macam-macam itu. Itu semua adalah pengikut Kanjeng Nabi menurut mereka. Berarti saudara. Maka kembangkanlah jiwa persaudaraan. Gara-gara iki Syiah, gak usah salaman mbak aku yo. Kehilangan tafaruk namanya, ya. Tapi jangan larut diilmui. Oh, iki pandangane, iki pikiran, iki cipta karsa manusia, budaya. Oke, gitu ya. Kasihani, sayangi mereka yang tenggelam dalam aliran-aliran yang berbeda dengan cara ajak kembali, diskusi. Nah, makanya jenengan harus jadi kader tadi itu. Bukan kader, bukan kader, apalagi keder, dan jadi keder. Padha tulisane, unine beda, iku ya bahaya. Nek wis keder, insya Allah ora wani dakwah Islam, amar ma'ruf nahi mungkar. Oh, Pak, warga saya masih seperti mereka, saya enggak berani. Lu kenapa enggak berani? Fasyhad bi anna minal muslimin, persaksikan aku orang Islam, gitu ya. Semangat. Saya punya satu ya lagi, nanti tiba ulang. Kalau saya bilang LKSA, ya, LKSA Muhammadiyah, jawab unggul, mandiri, berkemajuan, gitu ya. Unggul, mandiri, LKSA Muhammadiyah. Ayo kita ciptakan tempat kita, membawa kita berkeunggulan. Tempat kita menjadikan kita mandiri, tidak bergantung pada siapapun kecuali pada Allah. Tempat kita adalah tempat yang membangkitkan peradaban yang maju. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.